Tiba-tiba, telinga gadis kecil itu mendengar kicauan burung. Ia menunduk dan melihat sebuah sarang angsa di bawah pohon, dengan telur di dalamnya. Perlahan, ia mengulurkan tangannya. Saat itu juga terdengar suara pelan dari dalam cangkang. Dengan hati-hati, gadis itu mengangkat telur-telur itu ke pangkuannya dan membawanya pulang. Ia membungkusnya dengan syal dan diam-diam mengambil lampu ayahnya. Ia meletakkan lampu di rak bawah laci, lalu menaruh telur-telur di atasnya agar tetap hangat. Keesokan paginya, ketika Amy membuka laci, matanya berbinar melihat pemandangan di depannya. Anak-anak angsa kecil telah menetas dari telur. Bulu mereka masih basah dan lembut. Ia terdiam lama memperhatikan mereka, hingga akhirnya tertidur di atas jerami tanpa menyadarinya. Saat itu ayahnya masuk dan melihat anak-anak angsa kecil berjalan di sekelilingnya. Diam-diam, ia menyelimuti Amy. Dalam tidurnya, Amy bergumam, "Bolehkan aku memelihara mereka, Papa?" Sang ayah tersenyum dan mengangguk. Sejak hari itu, anak-anak angsa itu menganggap Amy sebagai ibu mereka. Kemanapun ia pergi, mereka selalu mengikutinya. Namun penjaga hutan memperingatkan, angsa memiliki naluri alami untuk terbang ke selatan. Tanpa kawanan, mereka bisa tersesat. Dan jika manusia merawatnya, sayap mereka harus dipotong agar tidak bisa terbang. Mendengar ini, Amy ketakutan dan segera berhenti. Ayahnya yang marah mengusir penjaga itu. Malam itu, Amy pergi dengan sepedanya, dan anak-anak angsa berlari di belakangnya. Melihat itu, ayahnya mendapat ide baru. Kalau mereka tidak punya kawanan, mengapa tidak kita sendiri yang menuntun mereka? Ayahnya mencoba banyak cara untuk mendapatkan kepercayaan angsa, bahkan sampai mengenakan pakaian seperti angsa dan berjalan di depan mereka. Tetapi mereka hanya mengenali Amy. Perlahan, Amy mengajarkan mereka mengikuti ayahnya juga, hingga akhirnya mereka mulai mempercayainya. Hari-hari berlalu. Sayap anak-anak angsa semakin kuat. Saatnya terbang telah tiba. Ayahnya mencoba melatih mereka untuk terbang, tetapi mereka tetap diam di tanah. Amy diam-diam mencoba membujuk mereka, tetapi mereka selalu menemukannya. Akhirnya, Amy memutuskan untuk menerbangkan pesawat sendiri. Tanpa memberitahu siapapun, ia duduk di kokpit dan lepas landas. Kali ini, anak-anak angsa mengikuti Amy ke langit. Tetapi karena kurang pengalaman, pesawat tidak bisa terbang jauh dan menabrak tanggul terdekat. Ayahnya berlari menghampiri. Untungnya, Amy tidak terluka. Setelah kejadian itu, ayahnya memutuskan untuk terbang bersamanya. Ia bahkan menjual model bulan kesayangannya untuk membeli pesawat yang aman bagi Amy. Dengan bantuan ayahnya, Amy belajar terbang hanya dalam 1 hari. Begitu ia lepas landas, angsa-angsa yang dikurung gelisah mematahkan ikatan dan mengepakkan sayap mereka, mengikuti Amy ke langit. Kini perjalanan sejati mereka ke selatan dimulai. Mereka terbang di atas sekolah, melewati gedung-gedung tinggi, dan dalam cahaya emas matahari terbenam, pesawat Amy berkilau indah. Ladang jagung di bawah tampak seperti lukisan di bumi. Orang-orang di kota dan desa menatap kagum ke langit. Ada yang melambaikan tangan memberi petunjuk, ada yang memanggil namanya. Tapi mata Amy tetap menatap ke depan. Melintasi danau, rawa, dan desa, ia menuntun anak-anak angsa ke jalan yang benar. Akhirnya, angsa-angsa itu mendarat di sebuah danau. Mereka bermain dan menari dengan sukacita, hingga hati Amy terasa penuh kebahagiaan.